size 14 lah kalau spana dia. Kalau KI70 punya pula dia pakai M10 size 17 lah dia punya screw. Oke, jadi ini besok mau kasih besar sedikit lubang dia supaya boleh masuk itu screw apa ini, screw untuk pegang cross member. Oke, ini yang tadi yang sini punya. Kalau KI70 dia pakai besar sedikit punya ball ya, size M10, spana nomor 17 punya. Oke, so ini pun perlu kasih besar lubang dia depan belakang, sama juga dengan sebelah kiri lah, mau kasih besar lubang dia. So itulah project-project dia besok. Kita sambung lagi di project besok guys. Alright, so jumpa besok lagi, kita sambung lagi kerja. Good morning guys. Alright, sambung lagi ini kerja Toyota Pabrika KP30. Hari ini saya mau kasih settle ini cross member, custom itu lower arm KI70 supaya dapat masuk pergi cross member KP30 lah. Oke, macam yang kemarin saya cakap, dia punya lower arm ini tidak berapa, kan lagi tidak sama. Kalau KP30 punya dia ada nipis sedikit, nah KI70 punya ada tebal sedikit. Kemudian dia punya bus pun lubang dia tidak sama dengan KP30. KP30 punya pakai screw size 14, kalau KI70 punya screw size 17 lah, itu besar sedikit. Jadi lubang yang di close member ini pun mau kasih besar sedikit, tempat ikat itu low arm. Oke, nanti kita kasih besar dia punya lubang. Kemudian kalau sudah lepas kasih trim itu bus dia macam ini, kasih nipis sedikit. Mula-mula dia panjang, ada lebih kurang 2,5 inci dia punya panjang, sekarang tinggal 2 inci lah ini bus. Oke, so siap saya custom itu bus, terus saya mau pasang itu knuckle dengan ball joint baru lah. Oke, pas itu kita pasang pergi di cross member supaya tahu di mana kedudukan itu steering rack nanti mau welding dia punya bracket yang nih guys. Sudah welding, saya sudah pasang itu lower arm dan tahu kedudukan ini knuckle dia di mana. Oke, maksud saya yang ini guys, kalau sudah masuk sini, jadi kita tahu itu kedudukan itu steering rack lah, di mana dia mau duduk supaya itu tie rod end dia lurus dari steering rack, lurus pergi knuckle masuk sini. Oke, so perlu buat dulu ini lower arm KI70 supaya dapat masuk sini, kemudian pasang itu ball joint dengan knuckle dia. Yang ini bukan KI70 nya, ini KP30 nya. So mau pasang balik macam ini semua, ini lower arm ada knuckle dia, baru pasang pergi cross member, kemudian kita sukat itu kedudukan ini bracket untuk steering rack guys. Oke, lepas sudah pasang ini low arm dengan knuckle, baru kita tahu kedudukan di mana itu steering rack mau duduk, supaya saya dapat welding ini
bracket dia. Lepas tuh kalau sudah settle semua, welding, kasih bersih, ini low arm, pasang ball joint baru dengan knuckle dia, baru kita spray, kasih cat dia lah, oke, supaya dia nampak cantik. So tanpa buang masa, jom kita start kerja guys. Oke guys, update dulu kerja. Oke, dia punya low arm bersih sudah. Lepas itu saya sudah cat tadi yang dia punya bracket untuk ikat steering rack pun sudah kasih bersih dan kasih spray lah. Yang tuh belum spray lagi sebab saya masih mau sokat dia punya kedudukan itu steering rack supaya dapat welding pergi di close member sana lah. Oke. So lepas itu tadi dia punya knuckle pun sudah saya kasih bersih dan spray cat lah warna hitam. So tunggu dia kering, kita beli kasih pasang balik di low arm, pas tuh pasang ball joint baru dengan knuckle tuh. Pas tuh saya mau trim sedikit dia punya bus yang sebelah sini, macam kamu nampak sono nipis sudah kan. Nah, sini masih tebal, jadi mau trim sedikit lagi bus dia supaya sama tebal macam tuh lah. Oke, ini masih tebal nih, masih ori punya bus, tapi saya tunggu dia punya cat kering dulu lah, baru kita sambung balik buat kerja guys. Tuh kita rehat dulu sebentar sebab mau lunch dulu, pas nih baru kita sambung balik kerja guys. Oke, so stay tune guys. Oke guys, update dulu kerja. Oke, nih settle sudah kasih cat dia punya low arm, sekali pasang ball joint baru dengan knuckle dia lah. So sekarang yang sebelah sono boleh pasang di close member sudah, cuma yang sini punya low arm nih saya mau trim masih dia punya bus ini kiri kanan, mau buat yang macam bus nih lah. Oke, dia nipis sedikit kiri kanan, nah, sama juga macam ini lah, mau kasih ikut yang macam di sana tuh nipis sedikit. Ini masih tebal guys, masih ori dah. Oke, so jom kita sambung kerja guys. Saya trim dulu dia punya itu bus, baru kita pasang di cross member sana lah. Oke, so jom sambung kerja guys. Oke guys, update dulu kerja hari ini. Dia punya lower arm sudah pasang pergi cross member. Oke, jangan nampak. Nah ini baru mock up lah, kasih contoh itu steering rack akan dipasang begitulah nanti. Oke, pas itu tadi saya sudah kasih besar dia punya lubang yang tempat screw lower arm, cuma ada masalah sedikit nih. Kemungkinan besar dia punya bracket nih yang ori K70 mau kasih trim sedikit, mungkin sini mau potong kasih kecil sedikit lah, sini dengan sini lah, dengan besi di bawah tuh pun mau potong buka sebab dia bergeser dengan sebelah. Oke, so kemungkinan besar bracket nih memang mau welding beginilah, tapi kalau tengok lurus memang ada lari jauh sedikit guys. Dia memang lurus ini, sepatutnya lubang di sini ngam-ngam di bawah nih. Mungkin kita akan modify sedikit lah yang ini, sebab kalau kita kasih direct di sini dia akan bengkok ini rack in, dia akan pergi ke belakang. Oke, perlu kasih lurus, jadi ini perlu potong. Sudah potong nanti saya akan welding lah, sambung, kasih cun-cun di sinilah lubang dia, sama juga dengan sebelah. Oke, tapi knuckle nih masih guna yang K70 punya lah. Kalau knuckle KP30 punya itu dia lain sedikit guys knuckle dia. Sekejap saya cari dulu. Oke, ini knuckle KP30, ini knuckle K70 lah. Kalau tengok lubang pun jauh beza guys. Oke, kalau tengok memang jauh beza lah. Yang GL punya itu K70 punya itu dia ada panjang sedikit di sebelah, KP30 dia pendek.
Oke. Beza dia ini macam 3 inci begitu. Ini dekat 3 inci setengah dia punya jarak lubang. Oke, so perlu pakai balik juga yang ini P70 punya. Nanti saya akan kasih pendek beginilah di sebelah kanan guys. Beza dia lagi KP30, lubang skru yang sini ikat kaki tuh, kaki absorber tuh dia size 14, kalau GL nya size 17 lah, M12 ini M10. Kemudian lubang di sini pun ini kecil, ini besar kalau GL punya parrot end. Oke. So banyak perlu custom guys. Lagi betul aja sampai sini saja lubang dia. Yang lubang sini nih. Ini karena pindah pergi sebelah sinilah. Nanti saya akan potong sini, kemudian sambung balik, baru kita welding deh guys. Oke. Nanti ada cara dia mau welding macam mana, mau bagi dia punya welding yang kuat lah. Oke. Nanti saya tunjuk cara dia. Pas tuh yang bracket itu pun mau welding pergi di cross member lah, tapi sebelum welding ini bracket steering rack, saya akan kasih pasang engine dulu di atas cross member nih. Saya mau tes itu clearance, bila engine sudah duduk itu gearbox tidak akan kena di steering rack nih. Oke. Jadi masa mau welding bracket nih kita perlu kasih duduk engine dulu. Mau tengok tuh crankcase dia, crankcase yang ada dia begini tuh sampai di belakang. Masa engine ini duduk di cross member, itu gearbox dia cuncun duduk di belakang nih lah, dia tidak kena ini steering rack. Oke. So perlu kasih duduk dulu engine di atas cross member nih, baru boleh sokat balik lah ini steering rack punya kedudukan yang sebenar, dimana dia mau melekat, supaya bila engine duduk di atas cross member, gearbox tuh tidak akan kena ini steering rack lah, dia cuncun duduk. Oke. So yang tuh kita perlu kasih gearbox tuh, bukan gearbox, itu engine perlu duduk di cross member dulu, baru kita dapat sokat lah dimana kedudukan sepatutnya ini steering rack pergi melekat di cross member nih. Right, so sampai di sini saja dulu kita punya kerja. Kita sambung lagi. Hari ini hari Sabtu, besok cuti sebab ada urusan sedikit. Oke, so kita jumpa hari Senin lah, kita sambung lagi nih kerja hari Senin guys. Oke, so berjumpa lagi hari Senin. Several days later. Good morning guys, kita sambung lagi di project KP30 hari ini. Oke, hari ini dia punya project ini cross member, saya mau bawa pergi di engine sana tuh. Saya mau kasih ampai dulu itu cross member, kemudian tuh engine saya mau kasih duduk di atas nih cross member. Saya mau sokat dia punya kedudukan itu plate yang sambungan gearbox dengan engine tuh. Saya mau tengok di mana dia jatuh, jadi dari situ baru saya beli sokat nih kedudukan nih steering rack lah, di mana saya mau welding supaya tidak kerja 2 kali. Oke. So hari ini project dia itu sajalah, mau kasih sokat itu kedudukan engine dengan ini steering rack, supaya saya tahu di mana tempat saya mau kasih melekat atau welding ini bracket dia lah pergi di cross member. Oke, supaya masa engine tuh kalau kena kasih keluar, dia tidak akan sangkut pergi steering rack punya bracket lah. Oke. Tuh yang kita mau sokat betul-betul dia punya kedudukan itu engine dengan gearbox punya kedudukan di mana. Misalnya itu gearbox jatuh ngang sini, jadi tidak masalah lah untuk itu engine keluar masuk.
dia tidak sangkut di steering rack itu gearbox. Oke. Jadi itu cover yang melekat di flywheel sana tuh. Masa kita mau angkat engine tuh dia tidak akan sangkut di steering rack punya bracket. So kerja-kerja di hari ini saya masuk ke engine, mau kasih duduk di cross member, kemudian masuk ke dimana kedudukan itu plate yang tempat sambungan gearbox dengan engine, dia duduk, baru kita tahu di mana kedudukan ini bracket steering rack, lalu kasih welding pergi cross member lah. Oke. Lepas tu sebelum saya mau welding, saya mau trim sedikit demi bracket nih, kasih nipis sedikit sampai sini. Oke. Potong dia. Sini pun sama, kasih kecil sedikit supaya dia boleh cun-cun duduk di cross member nih lah. Alright. Kemudian lepas sudah welding, kita tahu sudah kedudukan itu steering rack di mana, baru kita custom yang ini pula, dia punya knuckle, supaya dia punya steering rack ini dia boleh lurus saja pergi dikit knuckle sini. Kalau di sini dia membengkok begini guys, tidak bagus lah untuk kedudukan begitu. Jangka hayat itu rack end akan lebih cepat rusak lah kalau dia bengkok begini. Jadi ini kita kena potong, kemudian ini kena pindah pergi dalam sedikit lah sebelah sini, ikut nih kedudukan steering rack punya kedudukan. Dimana yang lurus, di situ kita kasih sama rata dia dengan steering rack punya root end dengan knuckle sini punya lubang nih lah, dimana dia keluar, di situ kita kasih potong yang ini, kemudian pindah di sini yang sini nih. Tapi itulah kena potong, kemudian welding balik ini knuckle. Cara welding dia nanti saya akan tonjok lah macam mana yang paling tahan punya. Oke. So tanpa buang masa, jom kita angkat nih cross member pergi di engine sana tuh. Kemudian tuh engine saya mau kasih sangkut di jack engine sana sebelah itu, baru kita kasih pasang masuk di cross member nih. Oke. So jom kita start kerja guys. Dan untuk steering rack nih, oke, engine dia sudah duduk di atas cross member, jadi dia punya steering rack memang boleh masuk lah, cuma itu bracket saja saya mau kasih cun dia duduk di cross member supaya tidak kena itu plate yang di engine block sana tuh untuk dekat flywheel. Oke. Saya mau kasih welding dulu tuh bracket pergi cross member, pas itu kita tengok balik dia punya clearance itu steering rack dengan tuh plate flywheel. Oke. Kalau dia tidak kena cun tuh boleh duduk tuh close itu steering rack di cross member. So saya kasih angkat dulu ini engine, pas itu saya mau welding itu bracket steering rack. Pas itu dari sana baru kita cek balik lagi itu clearance antara steering rack dengan plate yang gearbox. Oke. So jom kita sambung kerja lagi guys. Oke guys, update dulu kerja tadi. Oke. Jangan menampak demi steering rack saya sudah kasih mockup lah, kasih baru ini belum welding habis lagi. Saya kasih sukat saya dulu, tengok mau tengok dia punya center ke tidak ini steering rack dengan cross member. Oke. Untuk pengaturan ini saya trim sedikit buka, sebab dia punya cross member ini ada tinggi sedikit, tebal yang sini. Kalau GL punya dia rendah sedikit yang batang cross member ini tuh. Nah, jadi saya potong sedikit buka, kemudian kasih welding spot saja sini. Sementara untuk mau tengok dia punya kedudukan ini steering rack lah, sama ada rata ke tidak. Oke. So saya sudah sukat tadi dia punya kedudukan ini yang paling rata lah, dia punya
steering rack dengan cross member. Oke. So sekarang saya mau kasih welding habis dia punya bracket nih. Alright. Kalau tengok kedudukan dia punya apa tuh, dia punya steering rack memang lurus, sudahlah lurus dengan itu cross member guys. Oke. Dia punya ketinggian pun lebih kurang rata sama cross member yang ini, jadi tidak ada masalah lah kalau dia engine duduk. Memang tidak kena sini. Cuma yang saya risau nanti itu yang gearbox punya plate sana ataupun housing gearbox, dia akan kena sini lah dua nih. Satu kali lagi saya masuk cut di sana tuh bagian engine, saya mau kasih duduk tuh engine di atas cross member nih. Lepas tuh saya mau tengok dia punya clearance yang bagian belakang nih, sama ada kena atau tidak dengan itu apa, dengan itu gearbox. Ada plate yang di belakang engine tuh, flywheel punya sono plate. Saya mau tengok dah, jangan kena yang dua nih lah atau yang nih. Itu yang paling penting guys, clearance gearbox masa engine dalam kedudukan masuk berpasang di cross member lah. Itu yang paling penting. Mau tengok clearance dia yang plate flywheel sini tuh dia tidak bergeser dengan dua nih. Itu saja yang penting guys sekarang. Jadi kalau kita sudah sokat, dia tune sudah, itu plate yang flywheel sana tidak sangkut dua bracket nih, kita beli proses kasih welding mati lah ini bracket dia, kasih welding dia cantik-cantik. Lepas itu kita sambung custom dia punya knuckle lagi. Alright, so tanpa buang masa jom kita sambung lagi kerja-kerja, kasih fitting itu steering rack. Saya mau try pasang balik itu engine di atas cross member nih, kemudian saya mau tengok untuk clearance yang ini lah. Right, so jom kita start kerja guys. Oke guys, update dulu kerja. Oke, kalau kamu tengok di depan nih, begini kedudukan dia, engine sudah duduk di cross member. Oke, ini steering rack lah, kena trim sedikit itu bracket di cross bracket steering rack tuh, mau trim sedikit lah supaya tidak kena dengan ada gap juga lah, tapi paling bagus kita trim sedikit supaya tidak kena itu plate flywheel dengan ini bracket steering rack lah. Oke, sebelah pun sama juga, mau trim sedikit juga dia punya bracket sini supaya tidak kena itu plate. Oke, so lepas sudah trim nanti saya akan welding panu saudara itu bracket ya atas bawah supaya dia fit guys. Right, pas itu nanti kita mau custom ini knuckle lagi, mau kasih cun-cun lurus ikut itu steering rack punya shaft lah, dia pergi sini. So karena potong sini kemudian potong sini, baru yang bulat nih kita kasih melekat sini lah supaya dia ada lurus sedikit pergi sini, dia tidak membengkok di sini. Oke, kemudian yang ini pun saya mau trim sedikit, buang sedikit begini supaya tidak kena itu steering rack punya batang lah kalau dia pusing-pusing. Oke, mau trim sedikit saja, tidak perlu banyak lah, trim sini kemudian potong di sini bawah supaya masa pusing steering dia tidak kena lah itu steering rack dengan ini cross member punya besi yang sini nih. Alright, so itu saja yang paling terdekat boleh bikin. Oke, so saya sambung kerja lagi, kasih bagus ini dia punya welding sama tuh. Pas tuh kalau ada
kerja-kerja yang sudah siap bikin. Kita update lagi dia punya kerja-kerja guys. Alright, so stay tune, saya sambung lagi kerja. Alright guys, sampai sini saja video kali ini, sambung lagi di next video akan datang. Terima kasih kalian yang menonton, jangan lupa subscribe, share dan komen lah video ini kalau kamu suka. Right, thank you guys.